Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Mediva Armanda dari Prodi Aquacultur 2024. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang sistem digesti dan ekskresi pada moluska. Sebenarnya apa sih moluska itu? Moluska adalah kelompok hewan yang sangat beragam, mulai dari kerang hingga cumi-cumian. Moluska sendiri memiliki sistem pencernaan serta ekskresi yang unik. Mari kita ulik lebih lanjut. Moluska hidup di berbagai lingkungan, dari laut dalam hingga darat. Mereka memiliki sistem digesti dan ekskresi yang kompleks. Sistem digesti umumnya terdiri dari yang pertama ada foregut, ada midgut, hindgut, dan rectum. Sementara sistem ekskresi melibatkan ginjal dan struktur khusus lainnya. Secara umum, komposisi atau sistem digesti umum moluska ini dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu lebih tepatnya ada 4. Seperti yang telah diberikan di PowerPoint, ada yang foregut, midgut, hindgut, dan rectum. Foregut ini termasuk rongga mulut, rahang, dan kerongkongan. Untuk midgut terdiri dari lambung dan kelenjar pencernaan. Tempat sebagian besar pencernaan terjadi di midgut. Lalu ada selanjutnya ada hindgut atau usus yang menyerap sari-sari makanan. Kalau di manusia adalah usus halus. Dan untuk akhir dari makanan ini di rectum atau anus. Untuk selanjutnya ada kebiasaan makan moluska yang terdiri dari 4 juga. Yang pertama kan itu ada particle feeding atau micropagus feeding on biofilm. Jadi ini tuh lebih ke particle feeding yang kedua. Jadi particle feeding ini tuh menyaring partikel kecil yang ada. Jadi logam berat dan logam yang ringan tuh bisa dibedakan. Yang kedua ada scraping. Scraping itu adalah mengikis permukaan jika umum pada ikan, yaitu misal pada sapu-sapu. Lalu ada carnivorous, omnivorous, herbivorous. Nah, ini tuh memakan makhluk lain. Dan yang terakhir ada micropagus feeding on biofilm. Nah, micropagus feeding on biofilm ini memakan seperti lapisan-lapisan yang ada pada perairan. Selanjutnya, sistem digesti pada bivalvia. Bivalvia seperti kerang memiliki filter feeder. Mereka sendiri menyaring partikel makanan dari air dengan insang. Perlu diketahui bahwa bivalvia sendiri memiliki insang untuk bernapas dan untuk menyaring makanan. Partikel ini disortir berdasarkan ukuran dan sifat kimia, lalu dicerna di lambung menggunakan enzim. Enzimnya ada selulase, sering diproduksi oleh bakteri simbiotik, dan ada esterase atau asid alkalin fosfat. Nah, ini tuh fungsinya bakteri seperti karbohidrat. Nah, karbohidrat itu ada amilase dan serulase. Kalau ya hampir mirip dengan manusia untuk enzimnya sendiri. Lalu untuk digesti pada gastropoda, perlu diketahui bahwa digesti sebenarnya adalah bagaimana cara menghancurkan makanan supaya mudah untuk dicerna. Nah, pada gastropoda seperti gastropoda siput lah katakanlah. Misal kalau di sini siput ini memiliki radula atau lidah bergerigi untuk mengunyah makanan atau mengikis makanan, lalu memiliki pencernaan gabungan dari ekstrak seluler dan interseluler. Ekstrak itu di lambung, kalau inter ini berada di organ pencernaan, jadi core-nya, intinya. Beberapa ada karnivora seperti Conoidea, nah menggunakan racun untuk melumpuhkan mangsa. Nah, untuk moluska karnivora sendiri
ada yang namanya cephalopoda. Cephalopoda itu semisal adalah gurita, jadi mereka itu melumpuhkan mangsa, dan mereka memilih sebagai predator aktif menggunakan lengan atau paruh untuk menangkap mangsa. Lalu ada gastropoda. Gastropoda seperti konus bahkan memiliki gigi beracun, sementara pada scapopoda memakan mikroorganisme dengan tentakel khusus. Nah, pokoknya kalau untuk karnivora moluska ini cukup beragam cara makannya, karena makhluk hidup yang bergerak itu sangat banyak, makanya banyak variasi yang dilakukan oleh moluska karnivora ini untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada ekskresi pada moluska. Nah, pada sistem ekskresi moluska ini berfungsi untuk membuang, yang pertama itu ada membersihkan sisa metabolisme, yaitu ya membuang sisa metabolisme jika pada organisme air seperti amonia. Yang kedua ada mempertahankan. Nah, kalau di sini kan ini mempertahankan makromolekul dan tekanan osmotik. Nah, ini sama-sama dengan menjaga keseimbangan air dan ion, karena supaya organ utama pada ginjal yang menyaring darah ini dapat menghasilkan urin dengan baik. Lalu untuk pembuangan nitrogen atau metabolisme nitrogen, moluska sendiri mengeluarkan nitrogen dalam bentuk amonia untuk moluska laut. Namun kalau moluska darat itu tuh mengeluarkan dalam bentuk asam urat dan urea. Ya sama saja sebenarnya, seperti burung juga urea dan untuk ikan amonia. Jadi lebih sama saja, pokoknya darat dan lautnya sama, hampir sama. Lalu untuk proses pembentukan urin itu dibagi menjadi 4. Di PPT ada filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Filtrasi terjadi di jantung atau perikardium untuk moluska sendiri. Lalu untuk reabsorpsi ini jika di ginjal adalah untuk menyerap kembali nutrisi yang ada supaya tidak banyak yang terbuang. Lalu untuk sekresi nitrogen adalah pembuangan limbah atau logam berat lain. Jadi masih ditangkap beberapa sekresi masih memegang peran kunci, sehingga yang tidak dibutuhkan ini sudah dibuang, namun yang dibutuhkan masih sebagian seperti air dan garam itu masih diserap oleh tubuh. Ya, yang terakhir adalah di sini adalah ekskresi. Ekskresi adalah keluarnya, jika di moluska adalah keluarnya amonia dari tubuh moluska itu sendiri. Di sini ada yang terakhir adalah struktur ekskresi mesodermal. Ada 2. Yang terakhir ini adalah protonephridia dan metanephridia. Nah, struktur ekskresi ini kalau di larva itu tanpa hubungan langsung dengan kolom, namun untuk dewasa terhubung langsung dengan kolom. Kolom sendiri adalah rongga yang ada pada moluska. Jadi ini tuh antara cangkang dengan organ dalamnya itu ada yang disebut kolom. Nah, kesimpulannya yang bisa saya simpulkan dengan apa yang sudah saya dapat dan presentasikan ini, yaitu yang pertama, sistem digesti moluska sangat bervariasi, mulai dari yang tadi ada filter feeder seperti bivalvia dan hingga karnivora seperti cephalopoda. Yang kedua ada sistem ekskresi menyesuaikan habitat laut atau darat. Tadi kalau laut kan keluarnya amonia, kalau darat keluarnya urea dan berbagai limbah nitrogen. Yang ketiga adalah simbiosis dengan bakteri. Namun tadi dijelaskan karena simbiosis pada lebih mudah dijelaskan simbiosis-nya itu pada hewan darat atau hewan lainnya. Jika untuk moluska, mungkin moluska sendiri menumpang pada organisme lain untuk mendapatkan makanan, dan organisme itu diuntungkan karena moluska ini apalagi yang tadi memakan biofilm, yaitu ya hayat yang seperti gel yang mengganggu organisme itu, maka bisa dimakan dan menjadi hubungan simbiosis mutualisme.
Nah, yang terakhir ini kalau menurut saya sendiri keanekaragaman ini menunjukkan betapa Mollusca ini adalah kelompok yang luar biasa. Mengapa? Karena ada banyak jenisnya dan udah dari dulu seperti itu, walau geraknya lambat dan ada keterbatasan lain-lain, mereka masih bisa hidup hingga sekarang, zaman modern sekarang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.